itu adalah koper presiden. Cukup ya? Pak, uang itu Begini, posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Halo Sobat DR, terima kasih Anda kembali bersama kami berdua dalam event channel Jumat 17 Juli 2006. Nantikan pertandingan-pertandingan Piala Dunia, tapi kita tidak membahas itu. Kenapa? Ada pertandingan lebih menarik tentang perangkat hukum di Indonesia. Assalamualaikum, salam NF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Alhamdulillah, Cak Dodo, kalau sarapan apa pakai kerupuk? Pakai kerupuk saya. Pakai kerupuk ya? Selalu. Pakai. Gimana? Ada apa dengan kerupuk ini? Jadi gini, saya juga menduga-duga, kenapa Pak Prabowo demikian takut dengan pemilik akun The Kerupuk, namanya Ikat ya. Dia membuat meme tentang mengkritik aku siap keracunan. Ini manfaatnya. Ini apa konteksnya kok sampai ditahan ya? Mungkin karena dianggap mereka sudah melampaui batas merusak nama baik presiden. Tetapi siapapun presiden, penguasa atau Kapolri, Panglima pun, Ketua MPR pun di negara demokrasi tidak boleh alergi terhadap kritik. Itu konsekuensi kita memilih negara demokrasi. Dan itu dijamin oleh undang-undang. Hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat, pikiran melalui coretan tangan, sekarang melalui medsos dan lain sebagainya. Jadi ini penyelenggaraan negara ini kadang-kadang memang kurang baca dan kurang menonton gitu. Yang ditonton, yang dibaca kita nggak tahu. Tapi kasus Icat ini harusnya menjadi pelajaran terakhir lah bahwa masyarakat pejabat penguasa tidak boleh represif terhadap warga negara yang mengkritisi pemerintahannya. Loh, Cak, kalau kita lihat meme yang dibuat The Kerupuk itu kan biasa, Cak. Bagaimana dia, aku siap keracunan dengan menggunakan, lucu ya, menggunakan apa? Seragam sekolah pelajar SD. Aku siap keracunan. Loh, Pak Prabowo, bukankah banyak kasus di mana anak-anak pelajar SD dan pelajar lainnya itu keracunan, tapi tidak satupun yang disidik oleh Polri. Dan sekarang Cak Dodo, bagaimana Jaksa Agung menghapuskan seluruh perkara-perkara yang tengah diusut terhadap MBG. Kan benar ini kritikan dari The Group ini, Cak. Ya, akhirnya kan kita bisa berasumsi bahwa ini pemerintah memang tidak punya niat baik terhadap rakyatnya. Kalau kita baca-baca di medsos juga, ini ada upaya untuk memang membuat anak-anak sekolah itu justru bodoh, karena dengan satu piring nasi dan lauk itu apakah bisa membuat orang menjadi pintar, menjadi cerdas? Kan tidak, itu sehari satu. Lalu 2 kali yang lain kalau tidak makan percuma saja. Jadi ini program MBG ini memang jelas salah dari perencanaan, pelaksanaan, bahkan sudah ditunjukkan dengan kasus-kasus yang memiriskan. Seperti ada sudah 35.000 kasus keracunan. Itu diteliti oleh salah satu lembaga semacam MBG Watch begitu ya, atau Selios juga sudah melakukan penelitian itu, sekitar 35.000 kasus keracunan. Betul kata Cak Jarod, tidak ada satupun yang disidik, tidak ada satupun yang dicari tahu apa penyebab keracunan. Akhirnya yang disalahkan adalah dapur, pemasok, tukang masak, dan biasa orang-orang kecil. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena tidak ada kontrol yang baik, perencanaan yang bagus, dan program ini tidak didahului dengan satu contoh, satu proyek, pilot project gitu untuk dilanjutkan atau tidak. Program yang serampangan dan dipaksakan akhirnya terjadi seperti hari ini. Cak, video yang Anda kirimkan itu bagaimana Hercules, Ketua Umum Grip Jaya, ini orangnya Prabowo nih, demikian tegas. Saya mengira awalnya, oh ini video AI. Tapi setelah saya baca, enggak, ini real, Cak. Si Hercules menyatakan menolak MBG. Kenapa? Lebih bermanfaat dikasih duit. Bukan begitu, Cak Dodo? Ya, ini orang kepercayaan mungkin nomor 1 ya. Setelah istrinya mungkin Prabowo. Jadi orang kepercayaan Prabowo nomor 1 Hercules pun tidak setuju dengan program MBG yang dilakukan seperti hari ini. Hercules lebih setuju diberikan uang cash, dan Hercules meminta kepada Prabowo untuk sebelum program ini dilakukan, lakukan dulu uji coba
pilot project untuk meneliti, untuk menilai sejauh mana program ini bisa dilakukan. Tapi kalau kita dengar beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo lagi-lagi nyinyir kan dengan bibirnya yang sensual itu, ya dengan bibirnya yang khas itu bahwa oh, uji coba, kita harus jalan, tidak usah banyak diskusi, tidak harus banyak debat, kita jalan. Ya tidak seperti itu, tidak semua orang itu harus militeristik seperti itu. Ini kan menyangkut nyawa, menyangkut masa depan anak-anak kita, kecuali tujuannya lain seperti dugaan publik bahwa sesungguhnya program MBG ini bukan untuk membuat anak sehat, tetapi membuat anak menderita dan justru terbelakang. Tujuan yang untuk menghindari stunting justru malah yang terjadi nanti banyak anak-anak cebol, karena sehari cuma makan satu kali yang dianggap memiliki gizi tinggi, yang dua kali dan yang lain-lain dikasih apa? Dan dari situ aja logikanya sudah kebolak-balik. Jadi akhirnya kita percaya ini program memang program bancaan, MBG itu hanya jadi objek, seakan-akan membuat anak Indonesia pintar, tapi sesungguhnya yang tujuannya itu ya rente itu tadi, dari 15.000 kemudian netes ke bawah cuma 7.000, 8.000, kan yang sisanya itu yang dimakan buat bacaan para pemilik yayasan itu. Kan itu yang terjadi, ini fakta loh, bukan menuduh. Jadi Pak Prabowo, Anda belum 2 tahun memimpin, tapi tidak ada satupun yang dijadikan contoh. Coba jelaskan kepada kami berdua, Cak. Tahun penegakan hukum, Anda begitu tajam terhadap pengkritik MBG, tapi terhadap kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah masih belum terdengar suara Anda. Cak Dodo, ini menyesakkan hati bagi masyarakat yang mencari keadilan seperti ini, Cak Dodo. Ya, ini kasus korupsi Febri Adriansyah yang Kejagung itu ya. Jadi ini perkembangannya dalam sudah berapa hari ini? Sudah hampir seminggu ya. Tapi tidak bergerak sama sekali, yang terjadi justru anomali, tarik ulur, merapikan kasus, menentukan siapa penyidiknya, siapa yang akan menyidangkan. Ini kan kita akhirnya curiga, ini kasus akan diselamatkan. Biasanya kalau kasus yang diselamatkan ini biasanya melibatkan banyak orang, dan yang terlibat itu biasanya adalah pejabat tinggi. Oleh karena itu harus dibikin sedemikian rupa seakan-akan kasus ini bukan kasus yang sudah tercipta mindset di publik bahwa ini kasus besar dan sebagainya. Pasti akan dibuat skenario seakan-akan ini kasus entah apalah nanti ya. Apakah nanti akan memunculkan korban sebagai orang yang paling bertanggung jawab, yang sehingga tidak sampai kepada otak intelektualnya. Jadi nanti pion-pionnya nanti yang akan dimunculkan ke publik. Karena apa? Ya karena ingin menyelamatkan orang yang sesungguhnya kalau terbongkar itu akan membuat terbelalak seluruh mata Indonesia secara bersama-sama. Boleh diceritakan indikasinya apa aja kalau ini kira-kira menyasar kepada orang paling kuat di Indonesia? Kita lihat, Cak, bagaimana jejaring mafia Febriansyah demikian, menyesakkan hati, Cak. Memprihatinkan bagaimana penegak hukum seperti Jampitsus demikian memelihara para pengacara, lawyer, dan kantor hukum, dan melibatkan banyak hal. Jangan lupa, take over kasus dari penyidik ke penyidik adalah salah satu bukti bagaimana aparat mau melindungi siapa kalau bukan Febriansyah. Yang kedua, Cak, Anda masih ingat ketika si Febriansyah menjelaskan, Jaksa Agung memperlihatkan tumpukan uang hasil kejahatan, tapi tanpa satupun yang dijadikan tersangka, yang dijadikan pelaku. Ini kan sudah jelas, ya. Ini uang hasil kejahatan dikumpulkan. Kalau Pak Prabowo perlu uang, disediakan. Di luar itu uang ditumpuk-tumpuk. Ini adalah indikasi bagaimana orang-orang di belakang Jampitsus bukan kaleng-kaleng. Seperti yang disebutkan, ada inisial SS, Cak. Iya, itu kita juga lihat videonya yang viral, dan di situ diceritakan, dinarasikan, selain Febri Adriansyah, ada orang lain pejabat yang terlibat dalam kepemilikan uang dolar itu yang disimpan di Sentul. Jadi inisialnya SS, tetapi kemudian di dalam video itu SS itu ternyata Menteri Pertahanan, gambar videonya ya. Ya. Kita tidak menuduh SS, tapi kita membaca video yang beredar bahwa ketika narasi itu bilang SS, tapi yang muncul adalah gambar Menteri Pertahanan, Syafri Samsudin. Nah, apakah betul itu Menteri itu terlibat dalam korupsi jumbo ini atau tidak?
apakah nanti kejaksaan juga mampu membongkar ini sebongkar-bongkarnya, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya, tentu kita berharap. Tapi harapan kita mungkin agak tipis karena ini kejaksaan yang korupsi, yang diduga korupsi, disidik oleh kejaksaan dan nanti diputuskan oleh kejaksaan yang tentu sudah berkoordinasi dengan hakim yang akan memutus. Jadi jeruk makan jeruk itu ya akhirnya kecewa masyarakat Indonesia terhadap penuntasan kasus-kasus besar seperti ini. Dan di samping video ada juga tulisan media online yang juga menyebut sosok tertentu. Nanti kita lampirkan tulisan itu ya, Cak. Jadi ini jelas ada korelasi apa yang disampaikan oleh Febri Diansyah ketika melakukan konferensi pers. Febri Diansyah kan bilang itu ada pemiliknya, itu ada yang punya, duit itu ada yang punya. Nah, apakah ini sinyal menunjukkan bahwa temuan terbaru bahwa itu kopernya koper presiden dan kemudian si Don menyebut pemiliknya ada SS, ini kalau dikait-kaitkan nyambung ini, Cak. Karena si Febri Diansyah sendiri bilang bahwa itu ada pemiliknya. Dari pernyataan ini kan Febri ingin menunjukkan bahwa itu bukan punya saya, ini punya orang besar. Kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat perkembangannya seperti apa. Jadi saudara, kalau Anda bisa membayangkan bagaimana kejahatan itu demikian merebak meruncing seperti mafia, jejaring mafia itu melibatkan banyak orang. Jadi kalau DPR bilang ini adalah tindakan oknum enggak, ini institusi di bawah Jampitsus, bagaimana dia merancang kejahatan, sudah menyiapkan kantor atau lawyer-lawyers untuk menangani kasus besar. Dan sekarang benar-benar memperhatinkan, Cak, bagaimana take over terjadi. Siapa yang memfasilitasi? Yang memfasilitasi adalah Komisi 3 DPR RI. Ketuanya adalah Habibur Rahman, kader Gerindra, orangnya Pak Prabowo. Dan ada dugaan yang mendesak untuk take over kasus dari Polri ke Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan orang yang disebutkan inisialnya sebagai SS. Ini harus bertanggung jawab dan harus memberi klarifikasi. Ya, kan polanya terbaca dengan sangat gamblang dan rapi sekali secara halus bagaimana take over, bukan pelimpahan ya, tapi pengalihan, dialihkan kasus yang dari kepolisian dialihkan ke kejaksaan, tentu skenario-nya diubah, termasuk juga Febri itu diturunkan dari tersangka menjadi saksi, tapi dengan bahasa yang halus dan retorik dia katakan status tersangka tidak otomatis gugur. Loh, ini juga bolak-balik enggak karu-karuan. Kalau sudah diturunkan menjadi saksi, tetapi masih menempel status tersangka, itu gimana cara mengusutnya? Bagaimana orang seperti itu? Satu orang memiliki dua status, satu saksi, satu tersangka. Yang tersangka adalah yang ditetapkan oleh kepolisian. Kejaksaan menetapkan menjadi saksi. Nah, ini kan setelanjang-telanjangnya bagaimana hukum ini diperkosa, direkayasa, dan diterjemahkan sesuai kehendak yang punya masalah. Nah, satu hal yang juga sangat mengusik perhatian publik, perasaan publik, kasus sebesar ini yang melibatkan nilai uang sebesar hampir 1 triliun, mana komentar Pak Prabowo? Sedikit saja, satu kalimat saja, satu pernyataan atau satu teriakan aja, tidak ada. Nah, apakah ini mengindikasikan bahwa ada hubungan SS dengan kasus itu, dan kita tahu juga SS dekat sekali dengan Pak Prabowo? Apakah itu? Kita bertanya ya, jangan disalahkan. Kita bertanya, kita harus kritis terhadap sesuatu yang terjadi terhadap penyelenggara negara, karena penyelenggara negara dibayar oleh duit dari kantong kita. Jadi, apakah ini ada korelasi antara temuan uang itu yang memungkinkan keterlibatan SS, dan SS ini adalah orang dekatnya Prabowo? Apakah ini satu benang merah yang nanti akan terbentuk satu kesimpulan bahwa yang terlibat A, B, C, D, E, F, D, dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Kita bertanya, Cak Jarod. Benar, Cak Dodo, apa yang diungkapkan Cak Dodo, pertanyaannya apakah SS terlibat dan apakah Prabowo mengetahui? Ini dibenarkan oleh salah satu lawyers dari si Don yang menyebutkan uang yang berkoper-koper itu koper presiden. Ini maknanya bermakna banyak. Itu kan seperti itu ya. Itu kopernya yang di mana duitnya disita itu adalah milik presiden. Saya khawatir, Cak, koper itu mereknya presiden atau koper milik presiden. Kira-kira seperti apa, Cak? Ini penutup aja, Cak. Iya, kalau
kalau kita dengar pernyataan dari lawyernya Sidon itu kopernya presiden gitu, koper milik presiden, bukan koper milik presiden. Dan kalau kita shoot ya foto-foto video yang ada di media sosial atau di akun-akun YouTube, itu nggak ada merek presiden. Ya, ini semakin yakin bahwa ya itu kopernya presiden yang seharusnya, mungkin maksudnya dengan koper presiden itu keamanannya lebih terjamin. Tidak mungkin terjadi hal-hal yang merugikan. Tapi kan sialnya polisi berhasil membongkar itu dan pemilik koper tidak sempat untuk mengamankan. Jadi ya inilah dagelan kita sampai hari ini dan kita lihat dagelan berikutnya nih, Cak Jarot. Saudara, terima kasih Anda tetap bersama kami berdua di hari Jumat paling mulia ini. Tapi salam adalah salam NMF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam freedom and fairness. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar dua lembaga negara yang punya power dan punya kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Lalu aset yang disita Pak, yang di Declan dan di Changer. Coin Money, terus di rumahnya Pak Don itu uangnya Pak? Begini, kami coba konstruksikan apakah uang yang ditemukan di kafe Declan, kemudian di rumah dan di tempat money changer, itu apakah ada relevansi dengan perkara yang disangkakan. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada. Kalau ditanya, itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Pertanyaannya siapa pengusaha? Hari ini kami tidak berani menyebut. Monggo teman-teman media menanyakan kepada pihak Kortas maupun Polda, siapa itu pengusaha? Kalau kami tidak berani menyebut. Yang jelas, koper di mana uang ditaruh itu adalah koper presiden. Cukup ya?